Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto dan di video kali ini kita akan bahas untuk SEI atau SEI. Ini di request oleh Bang Jufri. Apakah SEI itu scam atau enggak? Kita akan coba untuk bahas ya. Ini dari perspektif saya sendiri, teman-teman. Hari ini SEI diperdagangkan di kisaran harga Rp2.300. Market SEI ya masih dalam fase koreksi, teman-teman. Kalau kita lihat dari informasinya, SEI ini apa sih? SEI adalah rantai layer pertama khusus khusus ya yang dibangun di Cosmos, teman-teman, yang dioptimalkan untuk perdagangan. SEI menjanjikan penyelesaian transaksi secepat kilat sampai 600 milisecond dan juga 22.000 transaksi per detiknya. Ini menduduki salah satu aset yang punya kecepatan paling tinggi sampai sekarang ini. Mereka baru aja melakukan mainnet kemarin, dan kalau kita lihat dari sistem yang mereka lakukan untuk memberikan ataupun memberikan banyak komunitas koin adalah dalam bentuk airdrop. Di beberapa exchange juga yang bekerja sama, saya memberikan airdrop gratis, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari informasinya, ini merupakan rantai pertukaran terdesentralisasi atau DEX ya. Mereka akan bikin platform DEX di mana di dalamnya itu tentu saja teman-teman bisa melakukan perdagangan kripto, swap token, kemudian juga ada market NFT serta gaming di sini. Dibangun di Cosmos SDK memungkinkan untuk spesifik sektor dan juga fokus perdagangannya, namun tidak seperti blockchain khusus aplikasi seperti DYDX dan juga Osmosis dari ekosistem Cosmos membangun blockchain hanya untuk satu aplikasi. Saya adalah blockchain untuk banyak aplikasi yang semuanya berada di satu sektor. Jadi dia mau bikin DEX. DEX itu kalau teman-teman sudah membayangkan itu kayak Trust Wallet. Kayak Trust Wallet itu dia bikin satu DEX, tapi semua fasilitas itu bisa diakomodir sama DEX ini, teman-teman. Nanti nama DEX-nya mungkin Say DEX atau apa. Ini sih belum ada ya. Aku sendiri cari-cari DEX-nya belum belum ada. Kalau kita lihat dari tim Sei, dia dibikin oleh Jeffrey Feng sama Jayendra Jong, yang membanggakan karena mereka itu adalah pernah bekerja di Airbnb sama di Goldman Sachs. Jadi untuk pengalaman di dunia yang namanya marketing, teknologi, terus juga Goldman Sachs perbankan ya, teman-teman. Jadi mereka punya basisnya, teman-teman. Mereka juga mengumpulkan sekitar 30 juta apa nih pendanaan awal ketika dia awal kali masuk ya. Ada investor-investornya seperti Jam, Distribute Global, Multichain dan lain sebagainya. Ini multichain multicoin ya. Multicoin. Nah, ini orang-orangnya yang perusahaan-perusahaan yang invest. Ada OKX juga ternyata. Apa masalah yang dipecahkan oleh Sei? Jadi dia bertujuan seperti Ethereum ya, yang tidak dioptimalkan khusus untuk pengguna tertentu, seperti pertukaran terdesentralisasi. Ini menghambat perkembangan mereka. Anda tidak dapat membangun pertukaran model buku pesanan pada rantai tujuan umum karena terlalu padat. Jadi dia menawarkan sebuah solusi nih, gimana caranya kita melakukan transaksi supaya ya bisa dibilang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat juga, teman-teman, sesuai dengan target mereka, yaitu berapa tadi, 600 milisecond transaksi per detiknya. Itu kalau di DEX cepat banget berarti. Jadi C ini berpendapat bahwa DeFi terbagi menjadi dua kubu protokol yang dapat dibangun pada rantai tujuan seperti Ethereum atau protokol rantai aplikasi tersendiri seperti Osmosis. Bagaimana cara kerjanya ya, mereka berusaha untuk membongkar yang namanya trilema blockchain yang selama ini sangat-sangat mengganggu, teman-teman. Apakah berhasil atau enggak, proyeknya masih sedang berjalan. Kita harus memantau proyek ini ke depannya apakah bisa bersaing dengan project wallet yang lain. Jadi ini adalah ekosistem yang akan mereka bikin, teman-teman. Ada stable coinnya, sosial, DeFi, infrastructure, kemudian gaming, terus ada NFT, interoperability atau bridge ya, dia bisa transaksi di banyak blockchain. Kemudian juga ada walletnya of course, dan juga institusi yang bekerja sama sama Sei Hub. Ini masih panjang, dia baru aja rilis, teman-teman. Jadi kalau secara project ini masih di atas kertas, belum realisasi nyatanya belum sebesar itu. Sebelum yang apa namanya realitinya terjadi ya, kita harus sabar dulu untuk sekarang.
roadmap-nya udah ada, dan dia udah terangin gimana caranya ekosistem ini bekerja. Nah, masalah daripada tweet yang ada adalah menyatakan bahwa C ini disebut scam karena airdrop sangat mengecewakan. Tim C Network juga mengunci perselisihan mereka mulai kemarin pagi, padahal pada hari peluncuran tokennya belum pernah terlihat itu sebelumnya. Jadi ini rame banget teman-teman, tagline soal say scam ya, hashtag say scam. Ini India, Gautam.it/sol ya, kasih bendera India. Oh, ini penggarap airdrop teman-teman, antusias. Betul, antusiasme, kayaknya dia influencer ya, followernya dia tinggi banget, 27.000. Ya wajar kalau dia nge-tweet heboh teman-teman. Ini pengalaman airdrop yang paling jelek katanya, distribusinya jelek teman-teman. Mereka mengatakan bahwa community is key, community adalah kuncinya, dan dikasih emoji ketawa, menandakan bahwa menurut dari Gautam ini distribusi daripada Sei itu jelek banget cara distribusinya. Dia ngasih alasannya kenapa teman-teman. Ini ya, ini dibilang kayak kayak meme blockchain, kayak lucu-lucuan lah teman-teman. Kalau menurut saya sih masalahnya adalah bukan say-nya scam atau enggak, tapi dari segi airdropnya ya. Banyak juga yang komen kalau orang ini, ya orang-orang ini bisa dibilang kecewa teman-teman. Dia mengungkapkan kekecewaannya karena nggak berhasil garap airdrop, ya kan. Banyak banyak hashtag akhirnya say scam dan lain sebagainya. Aku sendiri coba cari informasi lebih dalam. Kita cek dia di mana dia. Sorry, ini websitenya ya teman-teman. Mereka mengklaim mereka punya kecepatan transaksi yang sekarang itu hanya 380, padahal tadi tulisannya adalah 600 ya. Mereka masih belum capai target nih untuk transaksinya. Semoga nanti di develop lagi sehingga transaksinya lebih cepat. Ini venture capital yang join, institusi yang join ya, Multi Coin Capital, Coinbase, Jump, kemudian Distribute Global, Layer Zero, Yield Guild, dan lain sebagainya. Power Infrastructure, Unparalleled Speed, Security First, kemudian User Centric. Nah, ini dia mengklaim dia adalah blockchain paling cepat teman-teman, dibandingkan dengan Ethereum dan juga Solana. 2 kalinya Solana ya, kalau kita lihat dari transaksi yang mungkin bisa dikerjakan. Nah, karena proyeknya masih belum nyata secara reality juga, teman-teman, kita akan cek dia di Certik ya. Certik ini kita bisa cek dia untuk auditnya dari Certik seperti apa. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya C ini dapat rating yang bagus, teman-teman. Dia dapat skor A loh. A dengan poin 84. Coba teman-teman kalau di sekolah ulangan dapat skor 84, berarti tergolong udah bagus ya. Ini dilihat dari, nah ini harus penting teman-teman perhatikan. Pertama, community trust, dia punya 97 poinnya, bagus. Kemudian market scalability, mereka punya 95, bagus juga teman-teman. Kemudian security atau keamanannya, bagus juga. Governance strength 80, ya bagus. Kemudian ada operationing resilience, ketahanan operasionalnya, oh bagus sekali teman-teman. Fundamental health, nah ini fundamentalnya yang menjadi catatan ya. Dia hanya dapat skor 55, teman-teman. Harus ditingkatkan lagi ke depannya. Kenapa? Karena mereka sendiri masih belum nyata proyeknya. Ini masih di atas kertas seperti yang saya bilang tadi. Jadi DEX-nya belum ada, project katanya mau bikin market NFT belum ada, perdagangan exchange belum ada, makanya kita harus tetap pantau. Dari Certik sendiri sih ngasih tanda merah, tanda seru ini ya. Dia ngasih catatan ini teman-teman. Nah, kita akan cek dia di bagian yang mungkin sering menjadi kritik, yaitu di fundamental health-nya. Ini kita cek dari skornya di sini, dia dapat cuma 55. Yang pertama note-nya adalah no Certik KYC. Jadi dia belum melakukan KYC untuk Certiknya sehingga dikasih skor jelek. Kemudian juga ada no third party KYC-nya. Itu sih, project ini baru berumur sekitar 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan, iya benar teman-teman. Tapi dia masih artinya proyeknya udah jalan dari setahun lalu, cuman tokennya baru listing kemarin ya,
teman-teman langsung heboh ada tagline scam. Jadi gitulah teman-teman, kalau kita perhatikan dari C ini terbilang masih cukup bagus untuk apa namanya, mereka dapat rating dari Certik ya, lembaga yang memang sudah mensurvei dan melakukan audit. Ya kalau teman-teman percaya ya silakan, kalau enggak pun juga nggak masalah, karena dia baru dicek di Certik aja. Aku sendiri sih udah dapat cek dia di satu website yang aku sering sering apa namanya jadikan sebagai acuan juga, yaitu Is This Coin Scam. Ternyata sih masih belum terdaftar, mungkin karena koinnya masih baru banget ya. Aku biasanya pakai website ini karena menurut aku lebih netral teman-teman untuk mencari mana project yang scam atau enggak. Tapi dilihat dari beberapa kemungkinannya adalah ya ini adalah luapan dari kekecewaan para pencari airdrop yang maunya dapat gratis, tapi giliran nggak distribusi bilangnya scam. Jadi ya itu, dia mengeluarkan kekecewaannya karena dia punya follower sangat banyak, ya dipengaruhilah banyak orang, terpengaruhlah banyak orang teman-teman terhadap cuitannya dia dan bikin tagline yang cukup heboh ya kan. Kalau dari saya sih, apakah saya ini bagus untuk invest atau enggak? Pertama, dia baru aja listing di beberapa exchange. Hari ini dia sudah bisa diperdagangkan di Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken sebagai sebuah project baru untuk listing-listing di exchange-exchange besar ini terbilang sangat-sangat cepat. Artinya memang saya sendiri gerak cepat untuk listing. Dan satu lagi, yang menjadi pertimbangan saya adalah sebuah koin untuk listing di Coinbase itu sangat-sangat sulit teman-teman. Lebih sulit daripada sebuah koin itu listing di Binance. Makanya kalau teman-teman perhatikan Coinbase ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat peduli sama yang namanya isu-isu dan juga keamanan. Contohnya kemarin XRP dinyatakan sebagai security, Coinbase delisting XRP. Teman-teman nggak main-main ya kan? Di delisting XRP sama Coinbase. Kemudian sidang ya akhirnya XRP listing kembali di Coinbase dan ini menandakan bahwa project Sei menurut saya masih cukup bagus teman-teman. Masih cukup bisa dipercaya. Tolak ukurnya adalah Coinbase Exchange yang mau melisting koin ini berarti mereka udah trust. Kemudian Binance salah satu exchange besar juga yang menunjukkan bahwa project ini masih akan di-develop. Apalagi kalau kita lihat dari background yang bikin kan dari Airbnb sama dari Goldman Sachs, orang-orang yang bisa dibilang kredibel karena dia ada di perusahaan-perusahaan publik, perusahaan besar. Ya itu buat ekosistemnya sementara. Sekali lagi ini masih di atas kertas, jadi apapun itu masih bisa terjadi. Teman-teman yang mau invest silahkan research kembali. Secara pergerakan menurut saya baru listing. Saya biasanya tidak terlalu semangat untuk invest di koin-koin yang baru listing, teman-teman. Apalagi kemarin dia ngepump signifikan ketika listing di Binance, yang harganya sebelumnya hanya ada di kisaran 0,06, ngepump sampai 0,48, kemudian dia terkoreksi dan sekarang lagi dalam fase konsolidasi atau sideways. Kalau teman-teman mau masuk, saran saya sih DCA aja. Jangan all in dulu. Kenapa? Karena kemungkinan market hari ini masih bisa koreksi, masih terbuka. Selain itu juga koin-koin yang baru listing biasanya itu sangat-sangat bias. Ada yang namanya harga wajar, teman-teman. Biasanya koin-koin yang baru naik, baru listing itu tidak berada di harga wajarnya dia. Itu sama lah seperti teman-teman invest di saham, baru IPO, baru rilis, masuk ke market langsung ngepump naik. Teman-teman bisa 3 hari naik, ya kan? Terus dikasih peringatan baru akhirnya turun dan turunnya pun juga mungkin dalam 7%, 8%. Jadi lumayan signifikan. Jadi ada baiknya kalau teman-teman mau invest bisa, tapi ya itu harus DCA, harus riset juga. Selama dia masih belum listing DEX-nya, teman-teman masih ada kemungkinan project ini tidak berjalan. Tapi kalau melihat dari track record-nya dan kepercayaan beberapa exchange, mungkin aja koin ini bisa dibilang punya potensi. Gitu aja untuk opini saya soal SEI, semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada pengen buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, buat yang mau join, linknya temukan di kolom deskripsi. Gitu aja teman-teman, akhir kata saya Andre, makasih.